Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Kepala sekolah mengeluarkan dekret untuk menghadiahi Xiao Jian lagi. Namun, posisi Xiao Jian tidak dipromosikan. Kejadian ini menyebabkan keributan di sekte hari itu. Murid-murid muda itu semuanya marah dan tidak adil untuk Xiao Jian. Beberapa dewa seperti Xiao Jian merasa kedinginan. Siapa yang tidak heran dengan pencapaian yang begitu besar, tetapi masih ditekan dan tidak dapat dipromosikan? Beberapa tokoh senior terkejut. Kepala sekolah selalu melakukan hal-hal tanpa bocor, jadi bagaimana dia bisa terlihat begitu acuh tak acuh dalam hal memberi penghargaan kepada Xiao Jian? Tidakkah dia tahu bahwa ini akan menyebabkan ketidakpuasan dari sekte dan banyak orang akan berjuang untuk Xiao Jian? Tentu saja, ada juga banyak orang yang bersukacita dalam kemalangan. Xiao Jian ini hanya pendatang baru, tetapi ada begitu banyak kebisingan di bulan ini, dan keunggulannya terlalu kuat. Jika kamu tidak menekannya, apakah itu masih bagus? Yaitu, tidak apa-apa untuk memberinya hadiah besar, tetapi jelas tidak mungkin untuk mempromosikan posisinya. Bagaimanapun, dia adalah pendatang baru, dan posisinya meningkat terlalu cepat, dan sulit untuk meyakinkan publik. Singkatnya, masalah pemberian penghargaan Xiao Jian sudah terkenal di pengadilan ilahi Qingwu. Pada hari yang sama, tetua ketiga Kuzen secara pribadi berdiri, mengatakan bahwa dia sangat tidak setuju dengan promosi posisi Xiao Jian, dan itu tidak ada hubungannya dengan kepala sekolah. Alasannya sangat sederhana, Xiao Jian hanya memiliki ranah kultivasi dari alam penciptaan, dan dia baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Namun, posisi kosong wakil kepala istana Yeyu akan selalu dicadangkan untuk Xiao Jian. Di masa depan, ketika dia rajin dalam Taoismenya dan akrab dengan semua urusan sekte, dia akan dipromosikan menjadi wakil ketua aula dari aula tur malam. Saat pernyataan Kuzen keluar, ini menyelesaikan banyak suara tidak puas. Tapi masih banyak orang yang merasa tidak berharga untuk Suyi. Jika saya adalah Diaken Xiao Jian, saya pasti akan berkecil hati ketika saya diperlakukan seperti ini setelah memberikan kontribusi yang begitu besar. Seseorang marah. Ini sangat mengerikan. Jika Deken Xiao mengetahui hal ini, seberapa tidak nyaman dan sedih perasaannya. Beberapa orang bersimpati dengan situasi Suyi dan merasa kasihan padanya. Saya pikir tidak adil bagi kepala sekolah untuk melakukan sesuatu. Ternyata semuanya adalah ide dari tetua ketiga. Banyak orang menunjukkan kemarahan mereka pada Kuzen. Bisa. Tidak peduli seberapa marah, tidak puas, dan bersimpati kepada Suyi, tidak ada yang berani melakukan sesuatu yang tidak biasa. Termasuk Tiu Wenjing juga. Dia sudah bertemu langsung dengan kepala sekolah, dan jawaban yang dia dapat juga membuatnya kecewa dan merasa kedinginan. Bahkan, tidak ada wajah untuk melihat Suyi lagi. Untuk semua ini, Suyi hanya tersenyum dan tidak peduli. Hanya perubahan posisi, berapa banyak manfaat dan otoritas yang bisa ditambahkan. Selama tetua ketiga Kuzen masih menjadi kepala istana-istana Yeyu, dia akan ditekan oleh Kuzen bahkan jika dia menjadi wakil kepala istana. Namun, Suyi tidak menyangka bahwa ketika menolak untuk mempromosikan dirinya sendiri, itu adalah ide yang sangat sulit. Tapi semua ini tidak penting lagi. Yang penting adalah bahwa setelah kejadian ini, kemarahan di hati banyak orang telah bergejolak, dan mereka mulai memiliki pendapat tentang praktik kepala sekolah dan tetua ketiga. Dan dirinya sendiri, menjadi yang paling dirugikan. Cukup. Karena orang berpikir bahwa kamu telah dianiaya, kamu harus berpura-pura dianiaya. Dalam periode waktu berikutnya, kamu akan berkonsentrasi pada latihanmu. Suyi diam-diam berkata. Pada hari yang sama, dia pergi ke aula Tianbao untuk menerima hadiah dari kepala sekolah. Ada ratusan obat ajaib, 300 keping emas abadi, dan sejumlah besar berbagai bahan ilahi. Selain itu, ada 10 botol pil penyembuhan. Dapat dilihat bahwa hadiah seperti itu memang murah hati, tidak begitu buruk. Hei, terlalu mudah untuk menerobos terlalu cepat, dan itu bukan hal yang baik untuk menjadi tajam. Menurut pendapat saya, kepala sekolah bermaksud untuk menekan temperamen Anda, dan pasti akan menggunakan kembali Anda di masa depan. Ketika pergi, Ji Chuan, penguasa Balai Tianbao,
secara pribadi menemukan Su Yi dan menghiburnya. Segera, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, The Great Elder juga tahu tentang ini, dan sangat marah pada ketidakadilan yang Anda temui. Di masa depan, jika Anda membutuhkan bantuan, Anda dapat datang kepada saya. Su Yi tercengang, dan segera mengerti apa yang dimaksud Ji Chuan, dan berkata, terima kasih. Kam Tetua Agung dan Kam Kepala Sekolah telah berperang satu sama lain. Pada saat ini, tetua pertama mengatur agar Ji Chuan datang untuk menyebarkan berita, dan niatnya jelas, yaitu, dia mencoba untuk memenangkan dirinya sendiri, dan berharap dia akan berdiri di pihak yang lebih tua. Namun, Su Yi tidak tertarik dengan ini, dia tidak akan menjadi pion bagi siapapun. Secara alami, tidak ada pernyataan. Setelah kembali dari Aula Tianbao, Su Yi mulai mundur dan berlatih, dan tidak pernah melihat pengunjung lagi. Sikap ini dianggap oleh orang-orang dari sekte tersebut sebagai tindakan yang salah dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Orang-orang mengerti itu. Jika Su Yi bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa, itu akan terlalu abnormal. Kuil Hao Tian, kamu telah menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang di sekte, seperti kamu. Kepala sekolah Liang Lingsu mengerutkan kening. Adapun Ku Zhen menjawab dengan tegas, Hui Qing sudah mati. Dia adalah pelayan leluhur Hongzhen. Dia telah mengikuti leluhur Hongzhen selama bertahun-tahun. Begitu leluhur Hongzhen kembali ke sekte, dia akan marah. Alis Liang Lingsu menjadi semakin cemberut. Tidakkah kamu berpikir bahwa kematian Hui Qing ada hubungannya dengan Xiao Jian? Dia adalah karakter di alam penciptaan, jadi apa yang akan dia lakukan untuk membunuh dewa di tingkat Yi? Lian. Ku Zhen terdiam sejenak, lalu berkata sebelumnya, saya telah menanyai Gan Hu, Chu Bi, Hou Yu, dan Zhou Jia masing-masing, meskipun jawaban mereka sama, tidak dapat menemukan kesalahan, tetapi karena ini, itu sepertinya sangat salah. Bagaimana kamu mengatakan ini? Liang Lingsu berpikir. Di kuil Tao di area ruang dan waktu terlarang, Gan Hu dan yang lainnya semua dalam keadaan koma, tetapi Xiao Jian tidak, dan Xiao Jian menyelamatkan mereka. Ku Zhen berkata, meskipun ini kemungkinan besar karena pemilik kuil Tao sangat menghargai Xiao Jian dan membiarkan mereka pergi, tetapi semua ini adalah kata-kata Xiao Jian, apa yang terjadi saat itu, tidak ada yang tahu. Itu salah satunya. Ku Zhen berkata, kedua, kematian Huang Changting pasti sengaja dilakukan oleh Xiao Jian. Dia tahu betul betapa menakutkannya kekuatan lampu tembaga itu, tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menggunakan harta ini untuk membunuh Huang Changting di tempat. Memang benar beberapa tindakan Huang Changting berlebihan dan harus dihukum, tetapi Xiao Jian yang hanya seorang diaken, berani membunuh bosnya begitu saja, yang menunjukkan betapa gelapnya hati anak ini. Lanjutnya, ketiga, saya telah mengunjungi leluhur Rong Yue sebelumnya dan belajar tentang apa yang terjadi di Gunung Tandus Tiane. Xiao Jian ini, karakter di alam penciptaan, sangat berani sehingga dia berani pergi ke medan perang-perang tingkat dewa itu. Ini terlalu tidak normal. Itu bukan sesuatu yang berani dilakukan oleh dewa yang lebih rendah. 3 poin di atas sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada yang salah dengan Xiao Jian, dan anak ini sangat berbahaya. Setelah mendengarkan, mata Liang Lingsu berkedip dan terdiam. Setelah waktu yang lama, dia berkata, apa yang dikatakan Patriark Rong Yue. Ku Zhen menunjukkan ketidakberdayaan dan berkata nyawa leluhur Rong Yue diselamatkan oleh Xiao Jian. Bagaimana Anda bisa mempercayai kesimpulan saya? Dia juga memarahi saya karena terlalu curiga. Liang Lingsu merenung kalau begitu kamu mengatakan bahwa jika ada masalah dengan Xiao Jian ini, mengapa kamu ingin menyelamatkan leluhur Rong Yue? Ini sangat sederhana, dia ingin Patriark Rong Yue menjadi saksi dan pelindung untuknya. Mata Ku Zhen suram, aku bisa mengatakan ini, anak ini kejam dan cukup dalam untuk bersembunyi, dia pasti punya rencana hebat untuk menyusup ke pengadilan ilahi King Wu kita. Liang Lingsu menggosok alisnya dan menghela nafas, ini semua spekulasimu, dan tidak ada bukti sama sekali. Bagaimana kamu bisa membuatku benar-benar mempercayai kesimpulanmu? Ku Zhen berkata dengan nada tegas, jangan khawatir, kepala sekolah, aku pasti akan menemukan ekor rubah putra ini dan memberikan bukti kuat. Liang Lingsu berkata, saya hanya punya satu permintaan.
Saya tidak dapat lagi menyebabkan ketidakpuasan sekte karena urusan Xiao Jian. Anda tahu, beberapa tetua sangat kritis terhadap masalah ini, yang juga membuat saya di bawah banyak tekanan. Kuzen terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Liang Lingsu tiba-tiba berkata, dalam beberapa hari, seorang tamu terhormat akan datang ke pengadilan ilahi Qingwu kami untuk tinggal sebentar. Saya berencana untuk mengatur agar dia tinggal di puncak Lingzu. Kuzen kaget, siapa? Liang Lingsu berkata, Qi Wei, kepala kamar dagang kilin di kota kuno musim semi dan musim gugur, putri kepala klan Dewa Kilin. Kuzen tercengang dan berkata, tanpa alasan, bagaimana mungkin putri patriark klan Dewa Kilin datang ke pengadilan Dewa Qingwu kami untuk tinggal sementara? Liang Lingsu berkata saya tidak tahu dengan baik. Masalah ini diatur oleh karakter antik dari Kilin Protos yang menemukan tetua kedua dari sekte kami untuk terhubung. Penatua kedua tertinggi. Wajah pahit itu sedikit berubah. Di area terlarang di gunung belakang pengadilan ilahi Qingwu, ada banyak monster tua tingkat master dewa di pengasingan. Di antara mereka, penatua tertinggi kedua, Bai Liyin adalah dewa guru dari 8 penyempurnaan. Dahulu kala, Bai Liyin juga memegang posisi kepala sekolah, dan pamornya di sekte itu sangat tinggi. Kamu bilang, bisakah aku menolak? Liang Lingsu menghela nafas pelan, namun, dengan penatua tertinggi kedua di sini, putri patriark klan Dewa Kilin akan datang untuk tinggal sementara, dan dia pasti tidak akan memiliki niat lain. Mari kita perlakukan Qi Wei ini sebagai tamu biasa. Benar. Berbicara tentang ini, Liang Lingsu berkata, penatua kedua Taisang memerintahkan agar identitas Qi Wei tidak diungkapkan. Setelah memasuki pengadilan ilahi Qingwu, dia akan muncul dengan nama, Wanyuku benar-benar mengangguk. Selain itu, ada satu hal lagi. Liang Lingsu berkata, alisnya berkerut, 7 hari kemudian, pengadilan iblis surgawi akan mengirim keturunan dari sekte untuk datang dan berdiskusi dengan keturunan pengadilan ilahi Qingwu kita. Kuzen berkata dengan bingung, ini hanya diskusi tentang Taoisme. Mengapa Anda harus peduli dengan hal-hal sepele seperti itu? Di antara raksasa top, sangat umum bagi para murid untuk saling mengunjungi dan mendiskusikan Dao. Umumnya, Anda hanya dapat menemukan seorang penatua untuk memimpin hal semacam ini, dan Anda tidak perlu peduli sama sekali. Kali ini berbeda. Liang Lingsu berkata, orang yang memimpin tim kali ini adalah Raja Iblis King Mei. Kuzen tertegun sejenak, lalu dia menghirup udara dingin, dan berkata dengan terkejut, kirim keberadaan tingkat master dari Dewa 9 penyempurnaan yang telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, hanya demi para murid di sekte untuk membahas Taoisme. Raja Iblis Mawar Biru, pendamping Tao dari pendiri pengadilan iblis absolut. Barang antik tingkat raksasa seperti itu sering bepergian dengan makna yang dalam, dan sama sekali tidak mungkin membawa beberapa orang junior untuk membahas Taoisme. Itulah yang membuatku bingung. Mata Liang Lingsu berkilat dan dia berkata, jadi, kita tidak boleh menganggap masalah ini sebagai masalah sepele. Putaran kedua wacana dimulai. Kali ini duel akan diluncurkan antara para dewa yang lebih rendah di alam penciptaan dua sekte besar. Dalam sekte biasa, para dewa yang lebih rendah sudah dapat berfungsi sebagai kepala sekolah dan tetua tertinggi. Namun di antara para raksasa atas, para dewa yang lebih rendah hanyalah karakter yang baru saja berdiri di titik awal jalan Shinto. Beberapa murid inti sejati memiliki Taoisme dari dewa-dewa yang lebih rendah di alam penciptaan. Hanya dengan menjadi murid inti sejati, Anda dapat memenuhi syarat untuk berdiri teguh di antara para raksasa top dan menjadi objek penghargaan sekte dan kultivasi utama. Oleh karena itu, pentingnya Taoisme putaran kedua ini sangat tidak biasa. Setelah pengadilan ilahi Qingwu kalah, itu berarti bahwa dalam kultivasi para murid inti, kalah dari pengadilan iblis surgawi akan berdampak besar pada prestise dan reputasi pengadilan ilahi Qingwu. Karena itu, sebelum debat Dao ini dimulai, Kepala Sekolah Liang Lingsu telah memanggil semua 10 dewa tingkat bawah teratas di alam penciptaan di sekte. Di antara mereka, ada banyak karakter yang bisa disebut luar biasa. Tetapi ketika pertempuran jalanan yang hebat ini benar-benar dipentaskan, semua bakat pengadilan ilahi Qingwu tiba-tiba menemukan bahwa kebenarannya terlalu kejam. Ingat URL.
13 penerus inti yang dikirim oleh pengadilan iblis surgawi kali ini sebenarnya lebih kuat dari yang terakhir, dan mereka terus menang. Di akhir pertarungan, 39 dewa rendah yang dikirim oleh pengadilan ilahi Kingu benar-benar musnah. Di sisi pengadilan iblis surgawi, hanya 10 orang yang dikalahkan. Masih ada 3 penerus inti, dan mereka menang sampai akhir. Di antara mereka, dewa berpangkat rendah bernama Fang Shuo memiliki kekuatan tempur yang paling menakutkan. Sendiri, dia telah berturut-turut mengalahkan 3 dewa rendah teratas di pengadilan ilahi Kingu, menimbulkan perhatian penonton. Selain itu, seorang wanita bernama Liu He juga sangat menakutkan. Dalam banyak pertempuran, dia telah mengalahkan 8 lawan 1 demi 1. Dalam analisis terakhir, Fang Shuo dan Liu He memainkan peran penting dalam putaran konfrontasi Taoisme ini. Mereka berdua mengalahkan semua lawan di pengadilan ilahi Kingu. Alasan mengapa pengadilan ilahi Kingu dikalahkan adalah kurangnya sosok yang menentang langit seperti Fang Shuo dan Liu He yang membawa spanduk. Selain itu, dalam perbandingan nyata, tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan antara dua dewa yang lebih rendah. Semua ini mencerminkan betapa pentingnya bagi sebuah sekte untuk memiliki sosok yang menantang surga yang bertanggung jawab. Seperti Lian Sheng, putra Buddhis dari Gunung Lingshan di barat, dan 4 Daozi dari Sanxing Taoting, mereka semua adalah pemimpin di akhir alam yang sama. Sayangnya, meskipun tidak ada kekurangan karakter tak tertandingi di pengadilan ilahi Kingu saat ini, tidak ada yang benar-benar dapat disebut membawa spanduk. Apakah ada orang lain untuk bertarung? Di dojo Xinghe, Fang Shuo melihat sekeliling, penuh penghinaan. Dia mengenakan jubah perang, rambutnya seperti tinta, dan sosoknya tinggi dan lurus, berdiri di sana sendirian. Dia memiliki kekuatan untuk mengabaikan 10 arah. Pengadilan ilahi Kingu naik dan turun, semuanya tertekan dan wajah mereka jelek. Orang luar, berdiri di dojonya sendiri, menyapu kelompok, tak tertandingi. Siapa yang tahan dengan ini? Apakah tidak ada seorang pun di pengadilan ilahi Kingu saya? Seseorang mengertakkan gigi dan berkata, ini terlalu memalukan. Banyak murid muda merasa sangat sedih. Dalam duel antara langkah Taixuan, mereka kalah. Sekarang, apakah Anda harus kalah dalam duel antara alam penciptaan? Pada saat ini, di mana wajah pengadilan ilahi Kingu mereka? Tapi aku harus mengatakan, bahwa Fang Shuo memang terlalu menakutkan, di luar imajinasi. Seseorang menghela nafas. Disitulah rasanya paling tidak berdaya. Dalam konfrontasi yang bermartabat, keterampilan pengadilan ilahi Kingu mereka lebih rendah dari yang lain, jadi siapa yang bisa disalahkan? Di kursi VIP, wajah orang-orang hebat juga suram. Para murid di sekte menderita kekalahan besar, yang membuat mereka kehilangan muka. Jika bukan karena aturan, mereka tidak bisa menontonnya lebih lama dan pergi malu. Sayang sekali. Jika Diakon Xiao Jian dari Istana Tur Malam bergerak, dia mungkin bisa membalikkan keadaan. Tiba-tiba, seorang penatua angkat bicara. Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang besar bergerak di hati. Tapi kepala sekolah dan tetua ketiga sama-sama mengerutkan kening. Xiao Jian. Bagaimana mungkin anak itu bersedia melayani sekte dengan semua keluhannya? Belum lagi menghadapi lawan seperti Fang Shuo, Xiao Jian, bisakah kamu melakukannya? Xiao Jian. Pada saat yang sama, Fang Shuo, yang berdiri di tengah Xinghe Dojo, tiba-tiba berkata, sebelum saya datang, saya juga mendengar tentang reputasi orang ini. Dikatakan bahwa dia adalah sosok yang tak tertandingi dalam garis keturunan Zulong. Mengapa, apakah dia tidak ada di sini hari ini? Suara itu menyebar kemana-mana. Pernyataan ini membangkitkan ingatan sebagian besar orang yang hadir, dan mengingat ketidakadilan dan keluhan yang diderita Xiao Jian, untuk sementara waktu, dia merasa sangat tidak nyaman. Jika saya adalah Diaken Xiao, saya khawatir saya tidak akan datang untuk membahas Tao. Seseorang bergumam. Banyak orang memiliki pemikiran serupa. Siapa yang berpikir bahwa sekte memperlakukan Xiao Jian terlalu tidak adil, dan mereka yang telah membuat prestasi besar ditekan dan disembunyikan, siapa yang tidak bisa marah dan merasa tidak adil padanya? Aku juga pernah mendengar nama Xiao Jian. Di kursi VIP, Raja Iblis King Mei tiba-tiba berkata,
garis keturunan naga lilin sudah lama tidak muncul di dunia. Aku ingin tahu apakah orang ini hadir. Setelah beberapa kata, orang-orang besar yang hadir saling memandang dengan cemas. Semua orang tahu mengapa Xiao Jian tidak muncul di sini, tetapi keburukan keluarga tidak dapat dipublikasikan. Siapa yang akan mengatakan hal semacam ini di depan orang luar? Kepala sekolah Liang Lingsu tersenyum dan berkata, Diakon Xiao Jian memang penyihir Tao yang langka. Dia sudah mulai mundur beberapa waktu lalu, jadi dia tidak pernah berpartisipasi dalam debat tentang Taoisme ini. Ini adalah kesempatan langka. Saya menunggu untuk datang ke sini. Bisakah saya mengundang Diakon Xiao Jian dari garis keturunan naga lilin untuk datang dan melihatnya? Di tengah dojo di kejauhan, Fang Suo berkata, saya mendengar bahwa dia pernah membuat pertunjukan hebat di konferensi musim semi dan musim gugur Dao. Akan sangat disayangkan jika dia tidak bisa bertarung melawan orang-orang seperti itu. Ada keheningan di lapangan. Mata semua orang tanpa sadar beralih ke kepala sekolah. Raja Iblis King Mei juga berkata dengan lembut, aku tidak tahu apa yang dipikirkan kepala sekolah Liang. Liang Lingsu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan berkata, aku akan mengirim seseorang untuk memanggilnya ke sini. Dengan mengatakan itu, dia memanggil 9 penatua Tai Wenjing dan berkata, Penatua Tai, ini masalah besar, jadi saya hanya bisa mengganggu Anda untuk pergi ke sana secara langsung. Tai Wenjing memiliki 10.000 keengganan di hatinya, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk menolak di tempat. Ketika Anda dapat menggunakan Xiao Jian, Anda meminta saya untuk mengundangnya. Ketika Anda tidak dapat menggunakannya, Anda menekan Xiao Jian dengan segala cara yang mungkin. Apa pendapat Anda tentang Xiao Jian? Tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan Liang Lingsu, Tai Wenjing ragu-ragu. Ayo, tidak peduli apakah Xiao Jian menang atau kalah di sini, aku akan memberinya hadiah yang sesuai. Liang Lingsu berkata dengan hangat. Kata-kata ini sangat halus, tetapi dia percaya bahwa Tai Wenjing pasti akan mengerti. Tai Wenjing benar-benar mengerti. Kepala sekolah setuju untuk mempromosikan posisi Xiao Jian. Kalau begitu aku akan mencobanya. Tai Wenjing berkata, bagaimanapun, dia berada dalam pengasingan dan kultivasi. Jika itu pada titik kritis, saya khawatir dia tidak akan punya waktu untuk mengkloning. Pada saat ini, tetua ketiga Kuzen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, ini gurunya, bagaimana mungkin dia tidak datang? Dan alis Liang Lingsu berkerut tanpa terlihat, dan segera tersenyum. Tai Wenjing baru saja pergi. Mengetahui bahwa kepala sekolah telah mengirim tetua ke-9 untuk mengundang Xiao Jian bertarung, terjadi keributan di lapangan. Jika Diakon Xiao datang, saya tidak tahu apakah saya bisa menang. Pasti, di hatiku, dia tidak lebih buruk dari Fang Suo itu. Saya khawatir Deken Xiao dianiaya dan tidak ingin datang untuk memperjuangkan sekte tersebut. Orang-orang berbicara. Semua ini didengar oleh Lu Qingmei. Itu juga membuat tokoh-tokoh besar di pengadilan ilahi Qingwu terlihat sedikit tidak nyaman. Beberapa orang besar bahkan mulai mengeluh di dalam hati mereka, mengapa kepala sekolah bersikeras untuk menekan Xiao Jian. Sekarang bagus, skandal semacam ini juga telah dilihat oleh orang-orang dari pengadilan iblis surga absolut. Puncak Komatsu. Xiao Jian, kamu bisa memikirkannya, atau kamu bisa menolak. Aku pasti akan mendukung keputusanmu. Tai Wenjing berkata dengan sungguh-sungguh, belum lagi, kekuatan tempur Fang Suo memang menakutkan. Jika kamu setuju untuk bertarung, jika kamu kalah, aku pergi. Sui berkata langsung, ayo pergi. Karena itu, dia sudah berjalan di luar gua. Tai Wenjing tertegun sejenak, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Sui akan setuju dengan sangat bahagia. Kamu juga ingin bersaing dengan Fang Suo itu. Tai Wenjing tidak bisa tidak berkata. Sebagai keturunan sekte, tidak peduli seberapa bersalah saya secara alami akan fokus pada situasi keseluruhan. Jika tidak, bagaimana sekte akan memandang saya? Sui berkata dengan santai, bagaimana kepala sekolah dan tetua ketiga akan melihatku? Tai Wenjing berpikir sejenak, dan berkata dengan gembira memang, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, selama Anda berpartisipasi dalam perang, Anda berkontribusi pada sekte.
Dan ketika semua orang tahu bahwa kamu telah menderita begitu banyak keluhan dan bersedia berjuang untuk sekte, kamu pasti akan terkesan. Jika Anda menolak, itu akan dianggap terlalu kecil. Setelah mendengarkan, Su Yi tersenyum, tanpa komitmen. Dia tidak memperjuangkannya, tapi karena Lu Qingmei ada di sini. Wanita yang pernah bersama Yi Daoxuan ini pernah berbohong kepada Yi Daoxuan tentang perasaannya, dan hampir membunuh Yi Daoxuan ketika dia masih berkultivasi ganda. Sekarang, wanita ini benar-benar muncul di pengadilan ilahi Qingwu, dan Su Yi secara alami ingin melihatnya. Selain itu, dia memiliki firasat bahwa wanita ini mungkin telah memperhatikan sesuatu, dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa wanita ini memiliki sedikit keraguan tentang identitasnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang guru Dewa 9 penyempurnaan yang bermartabat, seorang guru iblis tak tertandingi yang hampir membunuh Yi Daoxuan sejak lama, akan sangat bosan sehingga dia membawa orang ke pengadilan ilahi Qingwu untuk membahas Taoisme. Belum lagi, ketika Tai Wenjing membicarakannya sebelumnya, Lu Qingmei juga berbicara secara langsung sekarang, berharap kepala sekolah akan mengundangnya untuk membahas Taoisme. Semua ini membuat Su Yi memiliki firasat bahwa niat Lu Qingmei di sini mungkin terkait dengannya. Namun, dia tidak bisa menghindarinya. Karena semakin Anda menghindarinya, semakin membuat Lu Qingmei curiga, dan Anda tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya di masa depan. Sebaliknya, mari kita bertemu sekarang. Su Yi yakin, wanita ini tidak akan pernah bisa melihat identitasnya. Ketika Su Yi dan Tai Wenjing tiba di dojo Xinghe bersama-sama, ada sensasi di lapangan. Dia Ken Xiao ada di sini. Saya tahu bahwa tidak peduli seberapa salah dia di dalam hatinya, dia pasti tidak akan menolak untuk bertarung, karena dia adalah seorang pria dengan pikiran besar dan semangat yang besar. Bagaimana dia bisa takut bertarung? Ya, Diakon Xiao memang terlalu mengagumkan. Tidak peduli apakah diskusi ini berhasil atau gagal, aku akan lebih menghormatinya. Di tengah diskusi yang tak terhitung jumlahnya, mata Lu Qingmei juga menatap Su Yi dari kejauhan di kursi VIP. Pada saat ini, sepasang simbol yang tidak jelas dan misterius muncul di kedalaman mata bintangnya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.